Learning partners, bagaimana keseruan lebaran kalian? Ada yang mudik, ada yang tidak, ada yang macet, ada yang lancar. Saya jadi ingat momen-momen lebaran pada waktu saya masih muda dulu. Ya. Itu biasanya kalau lebaran tuh selalu ditanya, udah kerja apa belum? Dan kemudian kita udah kerja. Lebaran berikutnya, kok belum nikah? Udah dapat kerja? Kemudian setelah kita nikah, pertanyaannya muncul lagi. Udah punya momongan? Nah, saya nggak tahu apakah kalian mengalami hal yang sama atau tidak. Itu yang oleh anak-anak sekarang disebut sebagai quarter life crisis. Usia di mana di sekitar 25 tahun, seperempat abad, ya, antara 20 sampai 30, average-nya di 25 tahun. Usia yang agak galau kalau ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang esensinya sebetulnya mencoba membandingkan Anda dengan orang lain. Dan di zaman saya dulu belum ada sosial media seperti sekarang. Di mana saat ini setiap hari kalian bisa lihat di sosial media apa yang terjadi dengan teman kalian, dengan sahabat kalian, dengan kolega kalian, dan lain-lain. Dan kalian kemudian mencoba membandingkan antara capaian yang sudah kalian lakukan dengan capaian-capaian mereka. Dan dari hari ke hari, kalian makin penasaran untuk melihat perkembangan itu dan kemudian membandingkannya dengan kalian. Lama-lama kalian jadi FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Udah sampai mana ya? Temen gue udah sampai mana ya? Kejadiannya bagaimana? Kok saya nggak tahu? Nah, ini lama-lama membuat kita bisa jatuh dalam kondisi yang depresi. Kalau saja kita tidak berhasil menghandle ini dengan baik, kita kemudian akan muncul pada suatu kondisi yang membuat kita depresi. Kenapa? Karena kita merasa tertinggal dari orang lain. Inilah krisis yang kemudian perlu kita pelajari bersama, dan dalam Weekend Learning Project kali ini kita akan bahas sedikit tentang kenapa krisis ini muncul dan kemudian bagaimana kita menghadapinya. Pada waktu kita sekolah, kita relatif tidak punya perbedaan yang menonjol. Jadi kalau Anda SD bersama-sama dengan teman-teman SD Anda, kemudian lulus masuk SMP, tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang langsung bekerja, punya anak atau menikah. Kemudian dari SMP ke SMA, kita juga bareng-bareng. Relatif tidak ada perbedaan yang signifikan, yang mencolok, yang membedakan kita dengan orang lain. Begitu juga pada saat kita kuliah. Persoalan mulai muncul setelah kita selesai kuliah. Kita mulai bekerja dan masing-masing memilih tempat bekerjanya sendiri-sendiri. Dan kemudian setelah 1 tahun, 2 tahun Anda bekerja, Anda ketemu lagi dalam forum reuni, Anda ketemu lagi dalam forum sosial media, kemudian Anda melihat, kok teman saya udah naik mobil ya? Saya kok masih bawa motor? Lalu postingan berikutnya, kok teman saya sudah nikah ya? Saya kok belum? Lalu postingan berikutnya, teman saya kok udah punya anak ya? Saya masih jomblo. Nah, inilah yang men-trigger mengapa anak-anak sekarang relatif lebih mudah masuk ke dalam quarter life crisis ini dibanding anak-anak muda tempo dulu yang tidak ada sosial media, yang setiap hari dia tidak melihat perkembangan itu. Pertanyaannya, perlu nggak kita membandingkan capaian kita dengan capaian orang lain? Pada saat-saat tertentu mungkin perlu untuk memotivasi Anda, ya, membuat Anda tertrigger untuk melakukan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Ini bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau Anda tidak membandingkan capaian Anda dengan capaian orang lain. Jadi saya menyarankan lebih baik Anda membandingkan capaian Anda dengan usaha yang sudah Anda lakukan. Apakah usaha saya ini sudah optimal atau belum? Kalau Anda merasa capaian Anda belum sesuai dengan ekspektasi Anda, direview lagi upaya atau usaha yang sudah Anda lakukan. Itu jauh lebih sehat, jauh lebih produktif daripada Anda membandingkan capaian Anda dengan capaian orang lain. Karena capaian ini datangnya bukan hanya dari faktor internal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau the thing that we cannot influence. Sementara kalau Anda membandingkan capaian Anda
dengan upaya yang sudah Anda lakukan, ini jauh lebih fair. Kalau saya bekerja 7 jam, maka saya bisa beli motor pada tahun kedua. Kalau saya kerjanya 12 jam sehari, berarti mungkin saya bisa beli mobil pada tahun kedua. Nah, itu jauh lebih sehat dibandingkan Anda membandingkan capaian Anda dengan capaian orang lain. Dan saya sendiri pernah terjebak membandingkan diri saya dengan orang lain. Ya, sampai-sampai pada waktu usia itu, ya, sekitar 25-27 tahun itu, saya sampai-sampai cuti 3 bulan untuk melakukan healing, ya, memastikan saya tidak mengambil keputusan pada saat saya sedang berada dalam kondisi yang down tadi. Karena kalau Anda mengambil keputusan pada saat Anda down, maka besar kemungkinan keputusan Anda tidak cukup jernih, tidak cukup optimal untuk kepentingan Anda sendiri. Nah, saya di zaman itu butuh 3 bulan. Harapan saya adalah kalian generasi muda ini tidak perlu waktu 3 bulan untuk healing, ya. Cukup kontemplasi 1, 2, 3 hari, kemudian kembali ke track kalian dan memperbaiki upaya-upaya yang kalian bisa lakukan agar hasil atau capaian kalian sesuai dengan harapan kalian sendiri. Kalau kita beranalogi misalnya hukum kekekalan energi, ya, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Coba kita yakini, ya, jangan-jangan energi kalian itu, ya, bentuknya belum menuju kepada capaian sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi kalau energi saya spend untuk banyak-banyak main futsal, ya hasilnya barangkali skor saya di lapangan futsal lebih tinggi. Dia nggak bisa beliin saya mobil gitu. Jadi energi kalian, sudahkah kalian curahkan ke effort yang akan membawa kalian kepada hasil yang sesuai dengan ekspektasi kalian tadi. Jadi ini adalah hanya masalah hukum kekekalan energi. Kalau saya banyak-banyak spend energi saya untuk makan dan tidur, maka hasilnya mungkin bukan karir saya yang meningkat, tapi hasilnya adalah badan saya jadi lebih gemuk. Nah, ini adalah capaian. Kalau capaian ini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian sendiri, coba di-review energi kalian sudah kalian curahkan belum menuju kepada apa yang menjadi harapan kalian untuk kalian capai tadi. Jadi jangan khawatir tentang quarter life crisis, karena semua orang mengalaminya, apalagi di dunia yang semakin terbuka saat ini. Anda akan dengan sangat mudah melihat capaian-capaian orang lain, tetapi jangan pernah capaian-capaian orang lain itu membuat kalian menjadi down dan berlarut-larut. Saran saya, segeralah kembali ke tracknya. Bandingkanlah capaian-capaian kalian dengan upaya yang sudah kalian lakukan, dan kalau ini belum sesuai dengan harapan kalian, perbaikin upayanya agar kalian bisa mencapai ekspektasi seperti yang kalian harapkan sendiri. Saya kira itu kiat yang paling sederhana yang saya bisa berikan untuk menghadapi quarter life crisis. Sekali lagi, kadang-kadang perlu untuk melihat orang lain agar kita terpacu ke sana, tetapi jangan judge diri kalian bahwa kalian gagal, bahwa kalian belum berhasil karena kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain tadi. Tetapi judgelah diri kalian gagal atau berhasilnya dengan membandingkan upaya yang sudah kalian lakukan dengan hasil yang kalian harapkan sendiri. Kalau belum, perbaiki upayanya, ya. Kalau ingin hasil yang lebih baik, tingkatkan upayanya. Saya kira itu akan membuat kalian lebih optimis dalam menghadapi masa depan kalian, dan setiap orang punya tracknya sendiri-sendiri. Saya mungkin berhasil dalam satu hal, mungkin tidak berhasil dalam hal yang lain. Itu biasa, ya. Jangan pernah kalian menghakimi diri kalian sendiri hanya karena kalian berbeda dengan orang lain. Stay optimis, selalu belajar. Salam Learning Partners.